Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Di pagi hari ini, mari sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau belajar kembali firman Tuhan di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Satu ayat saja Bapak Ibu Saudara. Keluaran 17 ayat yang pertama saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemalah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, yang saya ingin katakan bagi kita semua, coba Bapak Ibu baca di ayat yang pertama dan garis bawahi atau boleh dicetak tebal kata-kata dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, perjalanan menuju tanah Kanaan itu bukanlah perjalanan yang mudah Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan dan yang harus dialami oleh bangsa Israel selama perjalanan menuju tanah Kanaan. Bahkan untuk sampai ke tanah Kanaan Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu harus menghabiskan waktu selama 40 tahun perjalanan. Ya, kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara. Nah, yang menarik dari catatan Alkitab, di sini kita melihat ketika Allah itu menuntun bangsa Israel Bapak Ibu Saudara berjalan menuju ke tanah perjanjian, di mana Allah tidak membawa langsung bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, tetapi menuntun mereka berjalan dari persinggahan ke persinggahan Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita mau lihat Bapak Ibu Saudara, ada beberapa tempat yang menjadi persinggahan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya catat itu ada kurang lebih 18 persinggahan. Mulai dari, saya bacakan secara cepat. Mulai dari Ramses, Sukot, Pi Hahirot, Marah, Elim, Padang Belantara, Sin, Rafidim, Gunung Sinai, Padang Belantara Sinai, perkemahan pada Padang Belantara, Ezion Geber, Kades Barnea, Padang Belantara sebelah timur, Sungai Arnon, Gunung Nebo, Daratan Moab, Sungai Yordan sampai kepada Yeriko. Itu ada 18 Bapak Ibu Saudara. Nah, perjalanan bangsa Israel ini Bapak Ibu Saudara untuk menuju ke tanah Kanaan dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan berikutnya merupakan gambaran perjalanan menuju sebuah goal atau sebuah keberhasilan Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagaimana bangsa Israel itu merindukan yang namanya tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara, yang begitu berlimpah dengan susu dan madunya, begitu juga dengan setiap kita orang-orang yang percaya merindukan kehidupan yang penuh dengan yang namanya berkat Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, di setiap jalan untuk menuju ke sana itu tidak mudah. Ya, tidak seperti untuk kita membalikan telapak tangan, ya. Selain jalan yang kita tempuh itu panjang, penuh dengan tantangan, kita ini sebagai orang-orang percaya itu harus tersedia atau bersedia berhenti dari persinggahan yang satu ke tempat persinggahan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, sadarilah bahwa tidak ada yang namanya keberhasilan yang dapat diraih secara instan. Nggak ada. Tentu tidak ada Bapak Ibu Saudara. Nah, kita harus bersedia menjalani dan bahkan Bapak Ibu Saudara berhenti sejenak
dari tempat persinggahan yang satu dan yang mungkin nanti ke tempat persinggahan yang lainnya Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam hidup kita ini tidak ada yang namanya lift langsung kepada keberhasilan. Kita harus menaiki yang namanya anak tangga. Untuk naik sampai ke atas, kita itu harus melewati yang namanya anak-anak tangga menuju keberhasilan. Memang ada lift Bapak Ibu Saudara ya, tapi dalam kehidupan tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita harus melewati banyak proses, kita harus melewati banyak anak tangga menuju keberhasilan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan tidak menuntun bangsa Israel ini menuju tanah Kanaan itu tidak langsung Bapak Ibu Saudara. Tetapi harus berhenti dari persinggahan yang satu kepada persinggahan yang lain. Yang pertama, setiap orang punya batasan dan semua perjalanan itu butuh yang namanya istirahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia, kita ini harus menyadari bahwa kita manusia dengan batasan kemampuan Bapak Ibu Saudara. Kita ini manusia, kita bukan manusia yang super, yang mampu untuk melakukan segala sesuatu, mampu melakukan segala-galanya. Justru tubuh kita ini memiliki batas kemampuan. Tubuh kita ini memiliki batas kemampuan. Ya entah itu batas usia, ya, ada batas tenaganya dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat apa yang terjadi pada waktu pandemi Bapak Ibu Saudara. Jelas banget terlihat bahwa lemahnya manusia dengan virus corona yang ada pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Semua boleh saya katakan lumpuh. Entah itu kesehatan, entah itu hubungan sosial, sampai kepada perekonomian Bapak Ibu Saudara. Itu lumpuh. Kita melihat bahwa begitu terbatasnya manusia. Tetapi kita harus menyadari bahwa Tuhan kita lebih besar dari segala-galanya. Maka Tuhan menuntun bangsa Israel ini dari persinggahan ke tempat persinggahan agar mereka bisa beristirahat sejenak Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah prinsip yang harus kita jalani bahwa dalam perjalanan hidup kita ini kita harus berhenti bukan untuk mengakhiri Bapak Ibu Saudara, tetapi kita itu harus recharge kembali. Kita harus mengisi daya kembali untuk apa? Untuk kita bisa melanjutkan perjalanan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, kita percaya Tuhan kita tidak terbatas, tetapi dalam Kejadian 2 pasal yang kedua sampai yang ketiga, saudara juga bisa boleh melihat di sana. Saya tidak perlu bacakan, di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi, tetapi pada hari ketujuh dia pun beristirahat Bapak Ibu Saudara. Nah, demikian juga dalam kemanusiaan Tuhan. Ia berhenti sejenak untuk apa? Untuk beristirahat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh baca di Markus 6 ayat yang ketiga. Kita boleh lihat di sana. Markus 6 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia kita harus bisa menyeimbangkan hidup kita antara bekerja dan beristirahat. Karena keseimbangan merupakan kunci. Saat kita bekerja, bekerjalah dengan baik Bapak Ibu Saudara. Dan saat kita beristirahat pun juga kita harus beristirahat dengan baik Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingin katakan, ingatlah bekerja tanpa istirahat adalah merupakan perbudakan bagi diri sendiri. Istirahat tanpa bekerja pun adalah satu kesia-siaan Bapak Ibu Saudara. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya ada hal-hal yang besar
yang dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, keberhasilan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, memasuki tanah Kanaan ditentukan dari kesediaan mereka melewati dari satu persinggahan ke persinggahan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21, di sana dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita tahu bahwa keberhasilan yang sejati adalah akumulasi dari keberhasilan kecil yang diciptakan di setiap hari. Bapak Ibu Saudara. Nah, orang-orang yang sukses dengan perkara-perkara kecil kepadanya dipercayakan yang namanya perkara-perkara yang besar. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan abaikan hal-hal yang kecil. Jangan pernah abaikan hal-hal yang kecil. Karena setiap penentu keberhasilan kita, percayalah untuk membuka setiap pintu yang besar hanya dibutuhkan yang namanya sebuah kunci yang kecil. Nah, itulah sebabnya setialah dengan perkara-perkara yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, agar kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam Keluaran 13 ayat 20 sampai yang ke-22, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh baca. Nah, di mana bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, tidak tahu jalan menuju ketanaan. Nah, ini merupakan perjalanan baru bagi mereka. Setelah mereka itu menjadi budak selama 400 tahun di Mesir, Bapak Ibu Saudara. Nah, di mana Allah menuntun mereka dengan pimpinan tiang awan dan tiang api, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Jadi, setiap keberhasilan perjalanan bangsa Israel ini menuju ke tanah Kanaan, saya ingin katakan bahwa hanya semata-mata bergantung kepada Tuhan. Mereka mengikuti yang namanya tuntunan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagai ayat yang terakhir, Amsal 20 ayat yang ke-24. Amsal yang ke-20 ayat yang ke-24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Nah, Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup ini memang tidak selalu mudah. Saya katakan Bapak. Bahkan kadang-kadang kita harus lelah, kita harus melewati banyak hal. Tetapi saya ingin katakan bahwa orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, langkahnya tidak akan pernah salah, Bapak Ibu Saudara. Sebagai yang terakhir, memang tidak semua hari itu berjalan dengan baik, Bapak Ibu. Tapi saya ingin katakan, tetapi berjalan bersama Tuhan merupakan hal yang baik di setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta dengan kita.